Oke, di video kali ini saya akan merakit sebuah body RC drift Nissan Silvia S13 Pandem dari Edition. Yang akan kita dapat dari paket pembelian ada manual book, kemudian ini dia untuk bodi utamanya. Bisa kita lihat di sini untuk side skirt dan fender itu sudah menempel dengan bodi, sedangkan untuk bumper belakang dan bumper depan terpisah. Untuk ketebalan bodi pada bagian fender sini cukup tebal, namun pada bagian side skirt sini terasa lumayan tipis, jadi hati-hati saat proses pemotongan. Kemudian di sini ada beberapa parts bodi yang terpisah dari bodi utama. Di sini bisa teman-teman lihat ada bumper untuk bagian depan, kemudian bucket lamp untuk bagian depan, di bawahnya ada wing spoiler, kemudian ada bucket lamp untuk bagian belakang, bumper belakang dengan material yang cukup tebal, dan terakhir ada ductile untuk bagian belakang. Kemudian ada decal untuk lampu-lampu dan beberapa aksesoris bodi, dan terakhir ada stiker masking untuk menutupi bagian kaca ketika nanti kita melakukan pengecatan. Itu tadi beberapa parts yang kita dapat dalam paket pembelian, dan langsung saja kita ke proses perakitan. Yang pertama saya akan potong bagian bodi utama. Di sini saya menggunakan pisau cutter biasa yang dijual di toko alat tulis. Kemudian potong bodi sesuai dengan garis bantu yang sudah disediakan pada bodi. Di sini saya tidak langsung memotong bodi, melainkan hanya menggoreskan cutter pada garis bantu sebanyak 3-4 kali. Kemudian ditekan pada bagian garis potong yang tadi, dan bodi akan terpotong dengan mudah plus lebih rapi daripada menggunakan gunting. Kekurangan menggunakan cara seperti ini adalah memakan waktu sedikit lebih lama daripada menggunakan gunting. Ini dia hasilnya setelah pemotongan bodi menggunakan cutter tadi, lebih rapi dan lebih presisi. Oke, lanjut ke pemotongan parts yang terpisah dari bodi utama. Untuk bagian ini, masing-masing parts itu lumayan berdekatan, dan itu membuat garis bantu ada yang terlihat samar-samar. Jadi, pada saat pemotongan harus lebih teliti dan hati-hati agar tidak salah potong. Dan ini adalah beberapa part yang sudah dipotong. Sini ada bagian bumper belakang. Kemudian ada bumper depan. Ini untuk ductile pada bagian belakang. Di sini wing spoiler yang terpisah menjadi dua seperti ini. Kemudian bucket lamp untuk bagian depan. Untuk bagian yang ini di manual book itu dijual terpisah, jadi teman-teman tidak akan mendapatkannya di dalam paket pembelian. Oke, lanjut ke proses fitting beberapa parts yang terpisah dari bodi utama. Biasanya pada proses ini ada beberapa sudut bodi dan parts yang tidak pas. Jadi sebelum masuk proses pengecatan, alangkah baiknya untuk kita rapikan terlebih dahulu. Untuk cat yang saya gunakan di sini saya pakai merek Tamiya. Ada PS45, kemudian PS18, PS12, dan terakhir ada PS5. Ini adalah hasil dari lapis pertama menggunakan PS45 Translucent Purple. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya setelah lapis pertama. Untuk masking pada bagian kaca di sini sebagian saya membuatnya sendiri karena masking bawaannya itu rawan bocor. Daripada resiko, mending saya cari aman aja. Dikarenakan beberapa file video saya tentang proses pengecatan di bodi ini itu rusak,
dan tidak mungkin untuk di-take ulang, jadi saya akan menjelaskan singkat saja tentang proses pengecatannya. Yang pertama, saya menggunakan PS45 Translucent Purple sebanyak 3 lapis, di mana lapis pertama itu terfokus untuk bagian sudut yang sulit dijangkau. Kemudian lapis kedua itu disemprotkan ke seluruh bagian bodi, dan lapis ketiga untuk mengkoreksi bagian-bagian yang kurang tebal. Selanjutnya saya semprotkan PS18 Metallic Purple sebanyak 2 lapis dengan intensitas sedang, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kemudian yang ketiga saya menggunakan PS12 Silver sebagai penutup untuk rangkaian cat ungu yang sudah saya semprotkan sebelumnya. Dan terakhir saya menggunakan PS5 warna hitam untuk bagian list pada kaca dan sedikit list pada bagian bumper depan. Setelah rangkaian proses pengecatan selesai, sekarang tinggal menempelkan beberapa part dan ini adalah hasil untuk pemasangan bumper belakang, dan ini untuk bagian bumper depannya. Oke, lanjut lagi ke bagian spoiler belakang. Untuk spoiler ini total terdiri dari 4 piece, yaitu spoiler bagian atas dan bawah yang ditempelkan menjadi satu, kemudian bracket spoiler kiri dan kanan yang nantinya akan saya tempel menggunakan baut. Jadi kurang lebih nanti posisinya seperti ini, dan pada bagian ini nanti akan saya lobangi menggunakan baut untuk menempelkan spoilernya ke bodi utama. Kemudian di sini ada ductile yang nantinya posisinya itu ada di bawah spoiler seperti ini. Ductile ini nantinya akan saya tempelkan di bodi utama seperti ini menggunakan baut. Kemudian ada spoiler untuk bagian atas kaca belakang. Yang pertama kali saya pasang di sini adalah ductile untuk bagian belakang. Saya menggunakan baut dan tidak menggunakan lem. Tujuannya adalah agar lebih kuat dan tidak mudah lepas. Untuk bautnya saya gunakan ukuran 1,2 mm seperti ini. Dan seperti ini hasilnya. Di sini saya menggunakan 4 baut pada bagian belakang. Dan untuk bagian atas saya menggunakan 4 baut juga. Kemudian lanjut ke pemasangan baut untuk bagian bracket spoiler. Setelah bracket spoiler terpasang dengan kuat, baru lanjut ke proses pemasangan spoiler ke bodi utama. Ini dia hasilnya setelah spoiler terpasang. Saya menggunakan 2 baut di kiri dan 2 baut di sebelah kanan. Kemudian lanjut lagi ke proses pemasangan spoiler untuk bagian atas kaca belakang. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan untuk bagian ini saya hanya menempelkannya menggunakan lem karena tidak memungkinkan untuk dipasang baut seperti spoiler belakang dan ductile. Dan ini adalah hasilnya setelah spoiler untuk kaca belakang terpasang.
Selanjutnya saya akan tempelkan beberapa stiker untuk bagian lampu-lampu dan beberapa aksesoris bodi. Kemudian saya melepaskan bagian masking. Masking ini yang tadinya bertujuan untuk menghindari kaca bodi agar tidak terkena cat. Dan sampailah ke proses terakhir dari rangkaian proses pengecatan bodi ini, yaitu melepaskan protektif film yang terdapat pada bagian luar bodi Nissan Silvia S13 Pandem ini. Dan kurang lebih seperti inilah hasilnya setelah seluruh proses rangkaian pengecatan bodi selesai. Saya coba pasangkan ke kit YD2 saya. Oke, itu tadi untuk keseluruhan rangkaian perakitan bodi Nissan Silvia S13 Pandem dari Edition. Terakhir, seperti biasa, jangan lupa subscribe ke channel ini, like dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.